Di bawah langit senja yang kemerahan di lereng timur Boyolali, seorang pemuda bernama Nasir duduk di beranda rumah kayunya, menatap cakrawala dengan mata penuh mimpi. Di desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, peluang bagaikan fata morgana, ada, namun sulit digenggam. Dengan tas lusuh dan tekad yang membara, Nasir berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menaklukkan Jakarta, kota yang keras namun penuh harapan, dan kembali dengan kebanggaan untuk keluarganya. Ini adalah kisah tentang perjuangan, ketekunan, dan hati yang tulus, dari seorang buruh sate hingga menjadi inspirasi bagi desanya. Kisah Nasir adalah cerminan dari jutaan pemuda Indonesia yang berani melangkah keluar dari zona nyaman demi mengubah nasib. Berasal dari desa sederhana di Boyolali, Nasir bukanlah pahlawan dengan bakat luar biasa atau keberuntungan besar. Ia hanyalah pemuda biasa dengan mimpi luar biasa, yang memilih untuk tidak menyerah pada keterbatasan. Cerita ini bukan hanya tentang keberhasilan membangun usaha, tetapi juga tentang bagaimana kerja keras, keikhlasan, dan cinta kepada keluarga dapat mengubah hidup. Dari warung sate kecil hingga gerobak dorong yang menjadi simbol kemandirian, perjalanan Nasir adalah bukti bahwa setiap langkah kecil menuju mimpi adalah kemenangan tersendiri. Di lereng timur Kabupaten Boyolali, tersembunyi sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang lembut. Desa ini, dengan rumah-rumah kayu sederhana dan jalan tanah yang berdebu, adalah tempat Nasir, seorang pemuda berusia 20 tahun, dilahirkan dan dibesarkan. Langit senja yang membentang di atas desa, dengan semburat kemerahan yang hangat, menjadi saksi bisu perenungan Nasir tentang masa depannya. Setiap sore, ia duduk di beranda rumah keluarganya, menatap cakrawala sambil memikirkan jalan hidup yang akan ia tempuh. Di desa ini, waktu seolah berjalan lambat. Namun mimpi Nasir berlari kencang, jauh melampaui batas-batas sawah dan bukit yang mengelilinginya. Kehidupan di desa memang damai, tetapi juga penuh keterbatasan. Lapangan kerja yang menjanjikan bagaikan oase di tengah padang pasir, hampir tak pernah ditemukan. Pilihan pekerjaan di desa terbatas pada bertani atau menjadi buruh tani, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Nasir, anak sulung dari keluarga petani sederhana, merasakan beban tanggung jawab yang berat. Ia ingin mengubah nasib keluarganya, terutama untuk adik-adiknya yang masih kecil dan penuh harapan. Namun, ia tahu bahwa desa ini, meskipun penuh kenangan manis, tidak akan memberinya kesempatan untuk mewujudkan mimpi besar yang membuncah di dadanya. Ayah Nasir, Pak Harjo, adalah seorang petani yang bekerja keras di sawah setiap hari. Wajahnya yang dikerutkan matahari dan tangannya yang kasar, karena bertahun-tahun mencangkul menjadi pengingat bagi Nasir bahwa hidup di desa penuh perjuangan. Ibunya, Bu Sari, adalah seorang ibu rumah tangga yang pandai mengelola keuangan keluarga meski dengan pendapatan yang pas-pasan. Dari mereka, Nasir belajar tentang ketabahan dan kerja keras, tetapi ia juga menyadari bahwa hanya bertahan bukanlah cukup. Ia ingin lebih dari sekadar menyambung hidup. Ia ingin membawa perubahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan desanya. Malam-malam di desa sering diisi dengan obrolan di beranda rumah. Tetangga dan teman-teman Nasir sering berbagi cerita tentang mereka yang merantau ke kota besar, terutama Jakarta, dan berhasil mengubah nasib. Salah satu nama yang sering disebut adalah Hamid, tetangga desa yang kini sukses memiliki ruko sendiri di ibu kota. Cerita tentang Hamid, yang dulunya sama sederhananya seperti mereka, menyalakan percikan harapan di hati Nasir. Jika Hamid bisa, mengapa ia tidak? Pikiran itu terus menggema di benaknya, bagaikan nyanyian yang tak pernah reda. Namun, keputusan untuk merantau bukanlah hal mudah. Jakarta, dalam imajinasi Nasir, adalah tempat yang penuh peluang tetapi juga penuh misteri dan tantangan. Ia mendengar cerita tentang kerasnya hidup di kota besar, biaya hidup yang mahal, persaingan yang ketat, dan kesepian yang bisa menggerogoti jiwa. Ia juga tahu bahwa meninggalkan desa berarti meninggalkan keluarga, teman, dan kenyamanan yang telah ia kenal seumur hidup. Adik-adiknya, terutama si bungsu, Siti, yang selalu memandangnya dengan mata penuh kekaguman, membuat hatinya terasa berat. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak bisa kembali dengan membawa sesuatu yang membanggakan? Namun, di tengah keraguan itu, tekad Nasir semakin menguat. Ia ingin menjadi seperti Hamid, atau bahkan lebih. Ia ingin membuktikan bahwa seorang pemuda dari desa kecil di Boyolali
bisa menaklukkan ibu kota. Dengan restu ayah dan ibunya, yang meski berat hati melepaskan anak sulung mereka, Nasir mulai mempersiapkan diri. Ia mengemas pakaian sederhana, beberapa lembar uang hasil tabungan, dan semangat yang tak tergoyahkan ke dalam tas lusuhnya. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk lagi di beranda, menatap langit yang kini bertabur bintang. Aku akan kembali dengan sesuatu yang besar, gumamnya pada dirinya sendiri, seolah membuat janji pada desa yang telah membesarkannya. Pagi itu, dengan langkah yang mantap namun hati yang penuh haru, Nasir melangkah menuju halte bus yang akan membawanya ke Jakarta. Desa yang dulu menjadi seluruh dunianya kini hanya menjadi titik awal perjalanan panjangnya. Jakarta menanti, dan Nasir siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan harapan dan keberanian sebagai bekalnya. Jakarta menyambut Nasir dengan dunia yang sama sekali asing, bagaikan melangkah ke dimensi baru yang penuh dengan hiruk-pikuk dan kejutan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, bagaikan raksasa yang memandangnya dengan acuh tak acuh. Jalanan dipenuhi lautan kendaraan yang bergerak tanpa henti, dengan klakson dan suara mesin yang memekakkan telinga. Ritme kota yang cepat terasa seperti lari maraton tanpa garis finish, membuat Nasir, pemuda dari desa kecil di Boyolali, merasa kecil dan kewalahan. Ia tiba di ibu kota dengan tas lusuh berisi pakaian sederhana, beberapa lembar uang tabungan, dan mimpi besar yang terus membakar semangatnya. Namun, realitas Jakarta segera mengujinya. Biaya hidup jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Setiap rupiah yang ia bawa dari desa lenyap begitu cepat untuk kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, dan sewa kontrakan sederhana yang ia tempati bersama beberapa perantau lain. Melalui rekomendasi dari seorang kenalan di desa, Nasir mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah warung sate kecil di pinggiran Jakarta. Warung itu jauh dari kata mewah. Hanya sebuah kios sederhana dengan atap seng yang bocor di musim hujan, meja-meja plastik yang sudah usang, dan bangku-bangku yang goyah. Pekerjaan itu berat, jauh lebih berat dari yang ia perkirakan. Setiap hari, Nasir bangun sebelum fajar menyingsing, ketika langit Jakarta masih gelap dan udara pagi terasa dingin. Ia membantu menyiapkan bahan-bahan, memotong daging, mencuci bumbu, dan menyiapkan arang untuk tungku bakaran. Sepanjang hari, ia berjibaku dengan asap yang menggigit mata dan panas tungku yang membakar kulit. Dari siang hingga larut malam, ia memanggang sate, menyajikan pesanan, dan membersihkan warung. Upahnya kecil, hanya cukup untuk menyambung hidup di kota yang serba mahal ini. Kontrakan yang ia sewa, sebuah kamar kecil yang pengap dan berbagi dengan 3 perantau lain, jauh dari kenyamanan rumah kayu di desanya yang dikelilingi udara segar dan suara alam. Meski pekerjaan itu melelahkan, di warung sate kecil itu Nasir menemukan secercah harapan dalam sosok Hamid, tetangganya dari desa yang telah lebih dulu merantau. Hamid bukan lagi pemuda sederhana yang dulu dikenalnya di Boyolali. Kini, ia memiliki ruko sendiri di kawasan yang lebih ramai, menjalankan bisnis sate yang selalu dipenuhi pelanggan. Bagi Nasir, Hamid adalah bukti hidup bahwa kerja keras dan ketekunan bisa mengubah nasib, bahkan di kota sekeras Jakarta. Setiap kali warung sepi, Hamid sering mampir, duduk di salah satu meja plastik sambil menyeruput teh manis, berbagi cerita tentang perjuangannya. "Dulu aku seperti kamu, Nasir," katanya suatu malam, dengan senyum yang penuh makna. "Aku juga mulai dari nol, tidur di kontrakan sempit, dan menghitung setiap rupiah. Tapi kalau kamu sabar dan ulet, kota ini akan membuka jalan." Kata-kata itu bagaikan bahan bakar bagi semangat Nasir, yang kadang melemah di tengah lelah dan keraguan. Pekerjaan di warung sate mengajarkan Nasir lebih dari sekadar cara memanggang daging, hingga empuk atau menyusun sate di atas piring. Ia belajar tentang ritme kota, kapan pasar ramai sehingga ia bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah, bagaimana cara bernegosiasi dengan pedagang di pasar tradisional, dan bagaimana menjaga stamina di tengah jadwal yang melelahkan. Ia juga mulai memahami sifat pelanggan Jakarta, ada yang ramah dan suka mengobrol, ada pula yang terburu-buru dan hanya ingin dilayani dengan cepat. Nasir memperhatikan kebiasaan mereka, mencatat dalam hati apa yang membuat mereka puas, dan bagaimana cara membuat mereka kembali lagi. Ia belajar bahwa senyum dan sapaan ramah bisa membuat pelanggan merasa dihargai, bahkan lebih dari rasa sate itu sendiri. Di sela-sela pekerjaan, Nasir sering mengobrol dengan Hamid, menyerap setiap nasihat seperti spons. Hamid mengisahkan kegagalannya di awal merantau,
Seperti saat ia kehilangan tabungan karena ditipu rekan bisnis, tetapi juga keberhasilannya ketika ia mulai membangun kepercayaan pelanggan. Dagang itu bukan cuma soal untung, Nasir, kata Hamid suatu sore, sambil menunjuk ke arah pelanggan yang sedang menikmati sate. Kalau mereka percaya padamu, mereka akan jadi pelanggan setia. Nasir mengangguk, mencerna setiap kata. Ia mulai melihat peluang di balik asap dan panas tungku, peluang untuk belajar, bertumbuh, dan suatu hari memiliki usaha sendiri. Hari-hari di warung terasa panjang dan melelahkan, tetapi Nasir tidak pernah kehilangan fokus. Ia menyimpan mimpinya di hati, memiliki gerobak sate sendiri, mengubah nasib keluarganya, dan membuat desanya bangga. Setiap malam, ketika warung tutup dan ia kembali ke kontrakan, ia menghitung tabungannya dalam sebuah kaleng bekas kopi yang ia simpan di bawah kasur. Meski jumlahnya masih kecil, setiap rupiah adalah langkah menuju kemandirian. Di tengah kesepian malam Jakarta, ketika suara klakson masih terdengar samar dari kejauhan, ia sering teringat wajah adik-adiknya, terutama Siti, yang menunggunya di Boyolali. "Aku tidak akan mengecewakan kalian," bisiknya pada diri sendiri, menatap langit malam yang tersembunyi di balik kabut polusi kota. Jakarta memang keras, tetapi Nasir bertekad untuk lebih keras lagi, dengan mimpi dan kerja keras sebagai senjatanya. Setiap malam, di tengah aroma sate yang menggoda dan asap bakaran yang mengepul, Nasir menyerap ilmu dari Hamid dengan penuh semangat. Warung sate kecil itu, meski sederhana, menjadi sekolah kehidupan baginya. Hamid, dengan pengalamannya yang luas, tidak hanya mengajarkan cara membuat sate yang lezat, tetapi juga ilmu yang jauh lebih berharga, seni berdagang dan bertahan di kota besar. Nasir belajar cara memilih daging segar di pasar, memastikan setiap potongan memiliki tekstur yang tepat untuk sate. Ia juga diajarkan meracik bumbu khas, campuran kacang tanah, kecap, dan rempah-rempah yang harus seimbang agar cita rasanya memikat. "Bumbu itu seperti hati pelanggan," kata Hamid sambil tersenyum. "Kalau salah sedikit, mereka tahu, dan mereka tak akan kembali." Nasir mencatat setiap detail, dari takaran cabai hingga cara menggiling kacang agar teksturnya lembut. Lebih dari itu, Hamid mengajarkan Nasir tentang kejujuran dan keramahan dalam berdagang. "Sate yang enak akan mengundang pelanggan, tapi hati yang tulus membuat mereka kembali," ujar Hamid suatu malam, saat mereka membersihkan warung setelah seharian bekerja. Nasir mengangguk, menyadari bahwa kepercayaan adalah kunci dalam bisnis kecil seperti ini. Ia mulai menerapkan pelajaran itu, menyapa pelanggan dengan senyum lebar, mengingat nama-nama pelanggan tetap, dan bahkan kadang memberikan porsi sedikit lebih banyak untuk anak-anak yang datang dengan orang tua mereka. Pelanggan mulai memperhatikan kehangatan Nasir, dan warung kecil itu perlahan menjadi lebih ramai. Meski keuntungannya masih masuk ke kantong pemilik warung, bukan Nasir. Hidup di Jakarta mengajarkan Nasir untuk hidup sederhana dan penuh perhitungan. Upahnya sebagai buruh hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan sempit yang ia bagi dengan perantau lain. Setiap malam, setelah warung tutup, ia kembali ke kamar kecil itu, yang sering terasa pengap dengan bau masakan dari tetangga kontrakan. Di sana, ia menghitung tabungannya dalam kaleng bekas kopi yang ia sembunyikan di bawah kasur. Meski jumlahnya bertambah perlahan, setiap rupiah adalah bukti kerja kerasnya. Nasir menahan godaan untuk membelanjakan uang pada hal-hal yang tidak perlu, seperti nongkrong di warung kopi atau membeli pakaian baru. Ia tahu, setiap pengeluaran yang tidak perlu akan menjauhkannya dari mimpinya, memiliki gerobak sate sendiri. Tantangan di Jakarta tidak hanya soal keuangan. Kesepian seringkali menyelinap di hati Nasir. Jauh dari keluarga dan desa yang penuh kehangatan, ia kadang merindukan obrolan ringan dengan adik-adiknya atau canda tawa bersama teman-teman di sawah. Di kontrakan, ia hanya ditemani suara bising dari jalanan dan cerita-cerita perantau lain yang sama-sama berjuang. Namun, setiap kali kerinduan itu datang, Nasir mengingat tujuannya. Ia membayangkan wajah Siti, adik bungsunya, yang selalu memandangnya dengan penuh harap. "Aku harus kuat untuk mereka," gumamnya, menatap langit malam Jakarta yang tersembunyi di balik kabut polusi. Hamid juga mengajarkan Nasir untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari perjuangan. Suatu hari, ketika Nasir secara tidak sengaja membakar setumpuk sate karena terlalu lama ditinggal, Hamid tidak marah. "Kegagalan itu guru, Nasir," katanya sambil menepuk bahu Nasir. "Yang penting, kamu belajar darinya." Dari kejadian itu,
Nasir menjadi lebih teliti, memastikan setiap tusuk sate dipanggang dengan sempurna. Ia juga mulai bereksperimen dengan bumbu, mencoba variasi kecil untuk menemukan cita rasa yang lebih disukai pelanggan. Pelan tapi pasti, ia membangun kepercayaan diri dalam keterampilan yang ia pelajari. Di tengah lelahnya bekerja dari pagi hingga malam, Nasir menemukan kekuatan dalam rutinitas sederhana. Ia mulai bangun lebih pagi untuk berdoa, memohon kekuatan dan kesabaran. Ia juga belajar mengelola waktu dengan lebih baik, menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk mencatat ide-ide tentang usaha sate yang ingin ia bangun. Ia membayangkan gerobak sate miliknya sendiri, dengan nama Sate Nasir, yang terpampang di sisinya. Gambaran itu menjadi bahan bakar semangatnya, membuatnya tetap bertahan meski tubuhnya lelah dan hatinya kadang goyah. Setiap tetes keringat yang jatuh di warung sate kecil itu adalah batu pijakan menuju mimpinya. Nasir tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi ia tidak sendiri. Pelajaran dari Hamid, kenangan keluarganya di Boyolali, dan tekadnya sendiri menjadi pilar yang membuatnya tetap berdiri. Di bawah langit Jakarta yang sibuk, Nasir berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus belajar, terus bertahan, dan suatu hari, ia akan membuktikan bahwa pemuda dari lereng timur Boyolali bisa meraih mimpinya di kota besar ini. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di warung sate kecil, menahan lelah, dan menyisihkan setiap rupiah dari upahnya, Nasir akhirnya mencapai titik penting dalam perjuangannya. Kaleng bekas kopi yang ia simpan di bawah kasur kini berisi cukup tabungan untuk mewujudkan mimpinya, memiliki usaha sendiri. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk membeli gerobak dorong sate pertamanya. Gerobak itu sederhana, terbuat dari kayu tua dengan roda yang sedikit goyah dan ket yang mulai mengelupas. Namun, bagi Nasir, gerobak itu bukan sekadar alat dagang, ia adalah simbol kemandirian, bukti nyata bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Ketika ia mendorong gerobak itu untuk pertama kalinya, hatinya dipenuhi rasa bangga bercampur haru, seolah setiap langkah roda membawanya lebih dekat ke mimpinya. Nasir memilih sudut kota yang ramai sebagai tempat berdagang, sebuah perempatan di pinggiran Jakarta di mana pekerja kantoran, sopir ojek, dan pedagang kaki lima berlalu lalang. Lokasi itu strategis, tetapi juga penuh persaingan. Di sekitarnya, ada penjual makanan lain dengan dagangan yang lebih mencolok, warung mie, pedagang gorengan, hingga penjual minuman kekinian. Namun, Nasir tidak gentar. Ia telah mempersiapkan diri dengan ilmu yang ia pelajari dari Hamid. Resep bumbu sate yang telah disempurnakan, teknik memanggang yang menghasilkan daging empuk dan beraroma, serta cara melayani pelanggan dengan kehangatan. Ia mengecat ulang gerobaknya dengan warna merah sederhana dan menuliskan, Sate Nasir, dengan kapur putih di papan kecil. Sebuah nama yang ia harap akan dikenal banyak orang. Hari-hari pertama berdagang tidaklah mudah. Pelanggan datang perlahan, kadang hanya beberapa orang dalam sehari. Ada malam-malam ketika gerobaknya sepi, hanya ditemani suara bising kendaraan dan lampu jalanan yang redup. Nasir sering duduk di samping gerobak, menatap bara arang yang perlahan padam, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang tepat. Jakarta, dengan segala kerasnya, kembali menguji kesabarannya. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat nasihat Hamid. Keberhasilan tidak datang dalam semalam. Teruslah bekerja, dan pelanggan akan datang. Nasir memperkuat tekadnya, bangun setiap pagi dengan semangat baru, dan mendorong gerobaknya ke perempatan yang sama. Ia mulai menerapkan semua pelajaran yang ia dapatkan. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum lebar, menawarkan sate dengan nada ramah, bahkan kepada mereka yang hanya melirik sekilas. Coba sate saya, Pak, Ibu. Rasanya beda, bumbunya khas, katanya dengan penuh percaya diri. Ia juga memperhatikan detail kecil, seperti menyajikan sate dengan piring bersih dan menambahkan irisan bawang merah serta cabai segar sebagai pelengkap. Perlahan, usahanya membuahkan hasil. Seorang pekerja kantoran yang mencoba satenya kembali keesokan harinya, membawa beberapa teman. Seorang sopir ojek yang awalnya ragu mulai menjadi pelanggan tetap, memuji bumbu kacang yang kental dan pedasnya pas. Nama, Sate Nasir, mulai terdengar di antara para pejalan kaki dan pedagang di sekitar perempatan. Keikhlasan Nasir menjadi daya tarik tersendiri. Ia sering memberikan tusuk sate tambahan untuk anak-anak yang lewat bersama orang tua mereka, atau mengobrol ringan dengan pelanggan tentang kehidupan sehari-hari. Bagi banyak pelanggan,
Gerobak sate Nasir bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat di mana mereka merasa diperhatikan. Seorang pelanggan tetap, seorang ibu bernama Bulan, pernah berkata, "Sate kamu enak, Nak, tapi yang bikin saya balik lagi adalah senyum dan ceritamu." Kata-kata itu membuat hati Nasir hangat, mengingatkannya bahwa bisnis bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang hubungan manusia. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika hujan deras mengguyur Jakarta, membuat perempatan sepi dan gerobaknya basah kuyup. Ada pula saat-saat ketika bahan baku di pasar melonjak harganya, memaksa Nasir menghitung ulang keuntungannya dengan cermat. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Ia belajar dari setiap tantangan, seperti saat ia harus bernegosiasi lebih keras dengan pedagang daging untuk mendapatkan harga yang terjangkau, atau ketika ia harus memperbaiki roda gerobak yang rusak dengan alat seadanya. Setiap rintangan mengajarkannya untuk lebih tangguh dan cerdas. Dalam beberapa bulan, usaha Nasir mulai stabil. Pelanggan tetapnya bertambah, dan gerobaknya kini ramai hampir setiap malam. Ia mulai bisa menabung lagi, kali ini bukan di kaleng bekas kopi, tetapi di rekening bank sederhana yang ia buka untuk pertama kalinya. Ia juga pindah ke kontrakan yang sedikit lebih baik, meski masih sederhana, sebagai langkah kecil menuju kenyamanan. Di tengah kesibukan mengelola gerobak, Nasir tidak pernah lupa pada mimpinya yang lebih besar, mengubah nasib keluarganya dan desanya. Setiap malam, saat ia menghitung hasil dagangannya, ia membayangkan hari ketika ia bisa kembali ke Boyolali dengan kepala tegak, membawa kebanggaan bagi keluarganya. Gerobak dorong itu, dengan segala kesederhanaannya, telah menjadi tonggak awal menuju mimpinya, dan Nasir tahu bahwa ini baru. Dalam waktu yang relatif singkat, usaha sate Nasir berkembang pesat. Dari gerobak dorong sederhana di sudut perempatan Jakarta, ia kini memiliki pelanggan tetap yang setia, mulai dari pekerja kantoran hingga anak-anak sekolah yang mampir sepulang sekolah. Keberhasilannya tidak hanya terlihat dari keramaian gerobaknya setiap malam, tetapi juga dari kemampuannya untuk berdiri sendiri secara finansial. Nasir kini mampu membayar kontrakan sendiri di Jakarta, sebuah pencapaian yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Kontrakan barunya, meski masih sederhana, terasa seperti istana dibandingkan kamar sempit yang dulu ia sewa bersama perantau lain. Ia juga membuka rekening bank pertamanya, sebuah langkah besar yang membuatnya merasa semakin dekat dengan kemandirian sejati. Setiap malam, saat menghitung hasil dagangannya, ia tersenyum melihat angka-angka yang terus meningkat, sebuah bukti nyata dari kerja keras dan ketekunannya. Namun, kesuksesan bagi Nasir bukan hanya tentang keuntungan pribadi. Ia tak pernah melupakan akarnya di lereng timur Boyolali. Dengan penghasilannya yang kini lebih stabil, ia mulai membiayai pendidikan adik-adiknya di kampung. Siti, adik bungsunya, kini bisa bersekolah di tempat yang lebih baik, dengan buku-buku baru dan seragam yang rapi. Nasir sering menelepon keluarganya, mendengar cerita Siti tentang cita-citanya menjadi guru, dan ia berjanji dalam hati untuk memastikan adik-adiknya mendapatkan kesempatan yang tidak ia miliki di masa muda. Ia juga mengirimkan sejumlah uang untuk ibunya, Bu Sari, agar bisa membeli kebutuhan rumah tangga tanpa khawatir. Pak Harjo, ayahnya, kini bisa bekerja di sawah dengan alat-alat yang lebih baik, berkat bantuan Nasir. Setiap kiriman uang yang ia berikan adalah wujud cinta dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Nasir juga mulai beramal di desanya, sebuah cara untuk mengucap syukur atas rezeki yang ia terima. Ia membantu membangun pos ronda baru di desa, lengkap dengan ket baru dan lampu yang terang. Ia menyumbang untuk kegiatan sosial, seperti pengajian mingguan dan acara hari besar keagamaan, yang membuat desanya semakin hidup. Salah satu inisiatif yang paling membanggakan hatinya adalah mengadakan acara makan gratis untuk anak-anak yatim setiap bulan. Melihat wajah-wajah ceria anak-anak itu, yang menikmati sate buatannya dengan lahap, membuat Nasir merasa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Ia sering mengobrol dengan mereka, berbagi cerita tentang perjuangannya di Jakarta, berharap kisahnya bisa menanamkan semangat di hati mereka. Ketika Nasir kembali ke Boyolali untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun merantau, ia bukan lagi pemuda yang pergi dengan tangan kosong. Ia tiba dengan kepala tegak, membawa cerita tentang perjuangannya dan hasil yang telah ia raih. Desa yang dulu ia tinggalkan kini menyambutnya dengan hangat. Para tetangga, yang dulu meragukan keputusannya merantau, kini memandangnya dengan kagum. Anak-anak muda di desa sering mampir ke rumahnya,
mendengar kisahnya dengan mata berbinar. Nasir berbagi nasihat seperti yang pernah ia terima dari Hamid, kerja keras dan hati yang tulus akan membuka jalan. Ia menceritakan bagaimana ia memulai dari buruh warung sate hingga memiliki gerobak sendiri, sebuah perjalanan yang penuh pelajaran. Kehadiran Nasir di desa menjadi angin segar bagi anak-anak muda di lereng timur Boyolali. Ia menjadi inspirasi, bukti hidup bahwa mimpi besar bisa diraih dari titik awal yang paling sederhana. Ia sering mengajak mereka ke gerobak satenya di Jakarta, menunjukkan bahwa kesuksesan adalah hasil dari ketekunan dan keberanian. Ia juga mengundang beberapa pemuda desa untuk belajar berdagang di Jakarta, berbagi ilmu yang ia peroleh dari Hamid. Bagi Nasir, berbagi adalah cara untuk memperluas dampak perjuangannya, memberikan harapan kepada generasi berikutnya. Nasir juga mulai memikirkan langkah besar berikutnya, memiliki ruko sendiri seperti Hamid. Ia mulai mencari lokasi yang lebih strategis di Jakarta, bermimpi untuk memperluas usahanya. Setiap malam, saat ia membersihkan gerobaknya, ia membayangkan ruko, sate Nasir, yang ramai dengan pelanggan dari berbagai penjuru kota. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Dengan pelajaran dari Hamid, kenangan keluarganya, dan tekadnya yang tak pernah padam, Nasir yakin bahwa ia akan terus melangkah maju. Di bawah langit Jakarta yang sibuk, ia berjanji untuk tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga nasib desanya, menjadi mercusuar harapan bagi semua yang mengenalnya.